Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku yang soleha. Bagaimana kabar hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Sudah sarapan, sudah berolahraga, sudah sholat duha ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar tematik ya bersama Pak Tama dan Bu Alda ya. Nanti disaksikan ya videonya. Terima kasih. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai perkembangbiakan ya, ada yang secara generatif dan secara vegetatif. Dan yang secara generatif adalah yang kawin. Itu kemarin sudah kita bahas, yaitu tanaman jagung. Dan sekarang kita akan membahas mengenai vegetatif ya, yaitu perkembangbiakan yang secara tidak kawin ya, atau tidak melalui perkawinan ya. Ada dua nih vegetatifnya, ada vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai vegetatif alami dulu ya. Yang pertama ada spora, akar tinggal, tunas, tunas adventif, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, geragi. Nah, ada 9 ya kurang lebih gitu. Nah, untuk pembahasannya ya, apa itu spora, apa itu akar tinggal, apa itu tunas ya, dan apa itu umbi, apa itu geragi. Nah, kalian bisa membacanya lebih lengkap lagi nanti di buku paketnya ya. Sekarang Bapak kan menjabarkan contoh dari vegetatif alami itu apa sih tumbuhannya gitu ya. Yang pertama spora itu contoh tanamannya ada daun pakis atau paku ya. Seperti dibentuknya ya. Yang kedua contoh akar tinggal itu ada jahe, misalkan ya, kunyit, lengkuas, kencur. Gitu. Di sini Bapak hanya menampilkan foto jahe saja. Lalu selanjutnya ada tunas. Tunas itu pohon bambu ya. Pohon bambu ataupun pohon pisang yang vegetatif alaminya dengan tunas. Dan selanjutnya ada tunas adventif adalah, nah ini ya, cocor bebek ya. Selanjutnya umbi lapis ada bawang-bawangan, ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga tulip ya, termasuk ke dalam umbi, maaf ya, umbi lapis. Selanjutnya umbi batang. Nah, contohnya adalah kentang. Nah, pasti kalian sudah selalu makan ini ya, makan ini kentang, dan dia dari umbi batang. Sekarang umbi akar nih, kira-kira tanamannya adalah, nah dia ini dia, wortel ternyata ya. Umbi akar, wortel dan dahlia biasanya, tapi di sini Bapak menampilkan wortel saja ya. Dan yang selanjutnya ada geragih, yaitu diwakilkan oleh tanamannya tumbuhan atau tanaman stroberi di sini ya. Gitu. Selanjutnya kita masuk ke vegetatif buatan. Di sini ada cangkok, stek, menyambung, merunduk, dan okulasi atau menempel. Ya, di sini ada kurang lebih ada 5. Ada 5 ya. Mencangkok kita tadi gambarnya ini. Nah, ini dia mencangkok ya. Yaitu tumbuhan itu dengan cara membuat akar baru pada bagian batang. Tuh, jadi bagian batang itu ditaruhi tumbuhan baru ya. Nanti dia akan berkembang biak di situ. Nah, tapi syarat tumbuhan yang akan dicangkok itu antara lain tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, dan ukurannya pun tidak terlalu besar. Batangnya lurus, cabangnya berwarna coklat muda, dan kulitnya mulus. Jadi tidak semua tumbuhan ini bisa dicangkok ya anak-anak ya. Selanjutnya ada stek. Stek itu dengan cara memotong ya, memperbanyak tanaman dengan cara memotong bagian
tumbuhan tertentu. Nah, biasa tuh yang di stek ini adalah pohon singkong. Ya, paling mudah banget itu ya menanam pohon singkong dengan cara motong-motong, tumbuh di kubur, ya, ditanam, nanti dia akan tumbuh gitu ya. Nah, stek ini dibagi menjadi 3, ada stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang itu pohon pohon ketela, ya, atau pohon singkong, tebu, dan sirih. Sedangkan stek daun itu ada cocor bebek yang tadi, begonia, dan sansevieria. Dan selanjutnya yang ketiga adalah berkembang biak stek akar, yaitu seperti sukun ya. Lalu yang selanjutnya ada ini menyambung atau mengenten ya, bagian atas pucuk, lalu bagian bawahnya dibuka sampai disambung ya, seperti puzzle atau bermain Lego di situ ya, dengan cara menyambungkan. Lalu yang selanjutnya ada merunduk ya, memperbanyak tanaman dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting dan memendamnya di dalam tanah. Tuh kita bisa lihat ya, dari tumbuhan utama ini sengaja dibengkokkan sampai ke dalam tanah, lalu diuruk lagi dengan tanah ya, sampai dia akan menumbuh tumbuhan baru gitu. Dan yang terakhir adalah okulasi atau menempel ya, yaitu cara memperbanyak tanaman dengan menempel tunas muda pada ranting atau batang tanaman induk. Nah, ini dibuka ya, diskelet dulu pakai pisau sedikit, jangan sampai terluka semuanya, lalu dipasangkan ya tunas mudanya itu sampai menempel ke batang tanaman induk. Nah, biasanya tanaman yang bisa diokulasi ini adalah jeruk, rambutan, dan durian gitu ya. Nah, tapi apakah kira-kira nih ya, untuk tanaman-tanaman ini atau sama di negara-negara lain terdapat tanaman seperti itu juga? Nah, khususnya kita akan membahas mengenai wilayah kita dulu ya, di Asia Tenggara. Indonesia itu masuk di Asia Tenggara ya. Dan setiap negara bagian ya secara wilayah itu mempunyai organisasi tersendiri ya. Seperti Eropa ada UEFA-nya, lalu di Asia Tenggara pun mempunyai ASEAN ya. Kepanjangan ASEAN mungkin kalian sudah tahu ya, beberapa hal apa sih kepanjangan dari ASEAN itu, apakah fungsi dari organisasi tersebut gitu ya. Yang kalian tahu adalah ASEAN atau dalam bahasa kepanjangannya adalah Association of Southeast Asia Nations ya, jadi persatuan bangsa di Asia Tenggara ya, yang berdiri pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand ya. Oke, sekarang kita tidak membahas itu, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi di sini kita akan menyamakan budidaya tanaman di negara ASEAN, bahwa negara satu ASEAN itu atau di Asia Tenggara itu sama, penampakan alamnya hampir sama ya, jenis tanamannya pun hampir sama gitu ya, gitu. Yang pertama itu biasanya di Indonesia dulu ya, negara kita pun sama, ada tumbuhan-tumbuhannya tuh, ada kayak tadi ya, ada singkong, ada kelapa, ada kayu, ada karet, ada lada, ada teh, ada jagung juga gitu. Selanjutnya ada di Kamboja. Nah, Kamboja pun sama, ada padi juga ada ya. Di Indonesia ada padi, di Kamboja pun ada padi juga sama. Di Kamboja pun ada karet juga, ada kayu juga, ada lada di situ ya. Dan di Indonesia pun ada lada, ada teh juga sama. Lalu selanjutnya di negara Laos ya. Laos ini sungainya sangat subur ya. Di lembah sungainya yang sangat subur membuat Laos menjadi negara agraris pertanian. Ya, ada kopi dan ada tembakau biasanya yang paling utamanya di sini
Gitu. Selanjutnya ada Myanmar, penghasil beras terbesar di Asia Tenggara. Berarti kan tanamannya padi. Gitu. Ada kayu jati juga. Selain padi ada kayu jati tuh ya di Myanmar. Lalu ada di Thailand. Thailand atau sebutan negara gajah putih ya, di sana banyak juga tuh tumbuhannya, ada padi, ada jagung, ada tebu, ada karet juga, sama kayak di Indonesia juga, sama kayak di Kamboja, ada cengkeh, ada kopra, ada kayu jati juga. Selanjutnya di negara Brunei Darussalam, di situ ya negaranya cukup dekat ya dengan perbatasan dengan Indonesia, walaupun tidak berbatasan langsung dengan Indonesia. Di situ ada kelapa juga, ada dia karet ada juga ya, dan dia pun penghasil terbesar kelapa sawit ya di Asia Tenggara. Oh, keren ya. Lalu selanjutnya ada Filipina, yaitu ada padi juga, ada jagung, ada nila, ada kopra. Dan ada Vietnam. Di sini ada lumbung beras Asia Tenggara, berarti itu jagoannya adalah tanaman padi, teh, kopi, dan karet. Lalu selanjutnya ada Malaysia, yaitu ada penghasil tanaman dan sayuran, buah-buahan, karet, kelapa, dan kelapa sawit. Dan selanjutnya adalah Singapura. Kenapa Singapura masuk ya? Walaupun kita lihat negara itu kecil, dia tidak sebesar di sekota Jakarta ya, tapi Singapura pun tetap ada kontribusi dalam penanaman budidaya tanaman di negara ASEAN ini ya. Lahannya pasti ada lah, walaupun kecil gitu pasti pemerintah pun menyediakan lahan untuk bercocok tanam di situ ya. Dan budidayanya adalah ada karet juga, ada kopra, ada buah-buahan, sayur-sayuran, dan bunga anggrek. Ya, itulah budidaya tanaman di negara-negara ASEAN ya. Negara ASEAN ini ada 10 ya, di situ ada 10 anggotanya. Selanjutnya pembelajaran kedua akan disampaikan oleh Bu Alda. Maaf ya, Bapak tidak bisa membuat video yang semenarik atau kurang menarik ya, karena ada kesibukan lain. Semoga tidak mengurangi esensi dari pembelajaran hari ini. Terima kasih. Baik anak-anak, tadi sudah belajar tentang IPA dan IPS yang pertama. Sekarang kita lanjut dengan PTKN dan Bahasa Indonesia. Nah, bisa dilihat ya, ini adalah gambar burung Garuda, lambang negara Indonesia. Di sini ada simbol-simbol Pancasila, kelima dasar tersebut. Nah, yang pertama adalah simbol sila pertama dilambangkan dengan bintang. Yang kedua adalah rantai, simbol ketiga adalah pohon beringin, yang keempat adalah kepala banteng, dan yang kelima adalah padi dan kapas. Anak-anak tentu ya, di setiap gambar ini tidak sembarangan, jadi ada maksud dan tujuannya. Nah, karena tadi anak-anak sudah belajar tentang tumbuhan, nah Bu Alda akan mengaitkan tentang PPKN-nya, yaitu simbol sila ketiga. Masih ingat tadi ya, simbol sila ketiga itu apa? Pohon beringin. Kenapa pohon beringin? Jadi ternyata pohon beringin merupakan pohon yang besar, di mana banyak orang bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Anak-anak pernah berteduh di bawah pohon? Nah, pasti rasanya enak ya, sejuk. Nah, kenapa dipilih pohon beringin? Karena dia besar, jadi orang-orang bisa berteduh di bawahnya. Lalu memiliki akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar ini. Akar ini tumbuh sampai ke dalam tanah dan mengembangkan kesatuan dan kesatuan Indonesia. Lalu yang ketiga adalah memiliki akar yang menjalar di mana-mana, yang melambangkan sebagai negara kesatuan yang memiliki latar belakang budaya yang bermacam-macam. Tentu anak-anak tahu ya, Indonesia itu sangat kaya akan keberagaman budaya, suku maupun bahasa. Tentu Bu Alda dan kalian juga mungkin beda suku dan beda bahasa daerahnya. Jadi Indonesia itu sangat kaya akan budaya. Makanya kenapa dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, tadi inilah ya filosofi ini, yang ketiga ini. Jadi dia tuh bisa
meneduhkan orang banyak di bawahnya, lalu mempunyai akar tunggul panjang sehingga menggambarkan persatuan dan persatuan, dan terakhir adalah memiliki latar budaya yang bermacam-macam. Baik anak-anak, berikut adalah tokoh-tokoh pembuat lambang Garuda dengan kepala menghadap ke kanan disertai perisai Pancasila di dada. Yang seperti kalian lihat, nah di sini ada gambar burung Garuda dengan menghadap ke sebelah kanan kepalanya. Dan di tengahnya, tepat di tengah ini ada perisai. Nah, disebutnya perisai Pancasila. Kenapa disebut perisai Pancasila? Karena di sini ada membuat simbol-simbol Pancasila. Nah, anak-anak, ternyata kepanitiaan ini dibentuk oleh presiden yang pertama kita, yaitu Presiden Soekarno, tepatnya di tahun 1950. Jadi bisa dikatakan bahwa tokoh-tokoh ini, kepanitiaan ini dibentuk setelah Indonesia merdeka selama 5 tahun. Nah, berikut adalah nama-namanya. Yang pertama adalah Sultan Hamid II. Beliau merupakan ketua dari kepanitiaan tersebut. Yang kedua ada Ki Hajar Dewantara. Itu anak-anak sudah pernah mendengar ya. Ki Hajar Dewantara itu juga disebut sebagai atau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan karena dedikasinya kepada pendidikan sangat luar biasa. Lalu yang ketiga ada Muhammad Yamin. Nah, Muhammad Yamin ini mungkin kalian juga pernah mendengar. Beliau juga merupakan salah satu perancang dari Pancasila. Yang keempat ada Raden Mas Ngabeni Purbacaraka. Yang kelima ada Muhammad Nasir. Lalu yang keenam, yang terakhir adalah M.A. Pelaupesi. Namun, untuk lambang Pancasila pada perisai di dada Garuda hanya diusulkan oleh 5 orang dari tim ini. Kalau tadi ada 6 orang, nah di sini 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Nasir, yaitu melambangkan bintang di sila pertama. Lalu yang kedua ada Sultan Hamid II, melambangkan rantai pada sila kedua. Yang ketiga ada RM Ngabeni Purbacaraka, yaitu melambangkan sila ketiga dengan simbol pohon beringin. Yang keempat ada Muhammad Yamin. Nah, beliau mengusulkan kepala banteng untuk menjadi simbol yang keempat. Dan terakhir ada Ki Hajar Dewantara, yaitu padi dan kapas untuk sila yang kelima atau yang terakhir. Baik anak-anak, kita lanjut ya ke bahasa Indonesia. Hari ini Bu Alda akan membahas tentang ide pokok. Anak-anak tentu tidak asing lagi ya dengan ide pokok karena sering-sering diulang dari kelas 4 sampai kelas 6. Nah, Bu Alda akan mengingatkan lagi nih, mengulas sedikit tentang ide pokok. Apa sih yang dimaksud dengan ide pokok? Nah, jadi ide pokok adalah gagasan utama sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, jadi topiknya ya. Lalu ada yang dimaksud dengan kalimat penjelas, yaitu kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Jadi ada ide pokok, di sini ada juga kalimat penjelas. Nah, kedua ini saling berkaitan dan saling berhubungan. Jadi kalau ada ide pokok, berarti harus ada kalimat penjelasnya. Kalau ide pokok berfungsi sebagai topiknya, topik pembahasan, apa yang ingin dibahas, sedangkan kalau kalimat penjelas itu yang menjelaskan atau penjelas topik tersebut. Nah, baik anak-anak, Bu Alda akan berikan contoh paragraf. Nah, di sini ya. Sini adalah contoh paragrafnya. Di sini ada, saat ini siswa mulai menjalani pembelajaran secara online sebab adanya pandemi corona. Pandemi corona ini telah menjadi pandemi global yang mengakibatkan berbagai dampak baru termasuk di dunia pendidikan. Peserta didik diminta untuk belajar dari rumah secara online dan Bapak Ibu guru memberikan materi atau tugas melalui aplikasi online tertentu.
Para orang tua dan peserta didik diminta untuk bersabar menjalani pembelajaran online ini sampai ada kabar resmi pembukaan sekolah kembali. Nah, anak-anak, ini adalah contoh paragraf singkat ya. Nah, yang Bu Alda kasih warna merah ini adalah contoh dari ide pokok. Nah, selebihnya ini adalah kalimat penjelas. Di ada ide pokoknya, topik yang ingin dibahas yaitu tentang pembelajaran online karena adanya pandemi corona. Sedangkan ini adalah menjelaskan apa sih yang berkaitan dengan itu. Nah, seperti ini ya. Jadi ini ide pokoknya. Biasanya ide pokok itu adanya di awal, dan sampai tanda titik ya. Jadi kalaupun ada misalkan kalian bertemu dengan teks yang banyak, beberapa paragraf, ini satu paragraf ya, pasti biasanya ide pokoknya ada di awal di setiap paragraf. Setiap paragraf pasti memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang berbeda-beda.